pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Untuk mengawali kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa. Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa. Doa dimulai. Selesai. Apakah ada yang tidak bisa ikut meet hari ini? Semua hadir, Bu. Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah bersedia hadir untuk mengikuti meet hari ini. Nah, hari ini Ibu akan memberikan layanan bimbingan klasikal dengan topik dampak pacaran di kalangan remaja. Dalam kegiatan pelaksanaan layanan kita hari ini, ada 2 tujuan yang akan kita capai. Yang pertama yaitu tujuan umumnya. Ibu harapkan setelah kalian mengikuti layanan hari ini, kalian mampu memiliki pemahaman akan pacaran dan dampak negatif dari pacaran sehingga dapat memutuskan untuk memfokuskan diri pada tugas pokok sebagai seorang pelajar. Kemudian tujuan khususnya ada 4, yaitu yang pertama kalian dapat menyimpulkan pengertian pacaran. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pacaran di usia remaja. Yang ketiga, kalian dapat menganalisis dampak positif dan negatif pacaran. Kemudian yang keempat, kalian dapat menentukan langkah-langkah agar tidak terjerumus pada dampak negatif pacaran bagi remaja. Sebelum, siapa yang bisa membantu Ibu untuk membacakan kesepakatan kelasnya? Saya, Bu. Usahakan on kamera saat pembelajaran daring berlangsung. 2. Tidak ribut atau sibuk sendiri. 3. Klik raise hand jika ingin menjawab atau bertanya. 4. Unmute mikrofon jika tidak berbicara. Berarti sudah bisa disetujui ya? Setuju, Bu. Tadi kita sudah membuat kesepakatan kelas untuk pelaksanaan layanan hari ini. Ibu akan menayangkan sebuah video yang berkaitan dengan materi pelaksanaan layanan kita hari ini. Silakan kalian simak dan amati dengan baik video yang akan Ibu tayangkan. Kita pasti pernah melakukan kesalahan, entah yang disengaja ataupun tidak disengaja. Jadi kamu sangat sayang aku. Setelah kalian menyimak video tadi, Ibu ingin tahu pemahaman apa yang bisa kalian dapatkan dari video tersebut. Silakan anak-anak, siapa yang mau berpendapat? Dalam video tersebut dapat disimpulkan bahwa dampak negatif dari pacaran yang tidak sehat yaitu dapat menyebabkan depresi hingga bunuh diri. Terima kasih Tessa. Si ada anak-anak yang lain ingin mengemukakan pendapatnya? Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, kesalahan besar maupun kecil. Untuk kegiatan selanjutnya, Ibu akan ajak kalian untuk melakukan diskusi kelompok dalam mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Jadi masing-masing kelompok bebas menuliskan hasil diskusinya pada Jamboard. Silakan dikerjakan anak-anak. Ya, Bu. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Nah, ini anak-anak hasil diskusi kalian di Jamboard. Masing-masing kelompok sudah menuliskan jawaban dari pertanyaan yang ada di LKPD. Untuk kelompok 1, siapa yang akan mewakili mempresentasikan hasil jawabannya? Ibu persilakan. Berpacaran merupakan proses pengenalan seseorang sebagai sepasang kekasih untuk mengetahui seseorang lebih dalam agar dapat memutuskan dengan matang hubungan tersebut apakah dapat dibawa ke jenjang yang lebih serius untuk selamanya atau tidak. Terima kasih Mita karena sudah mau mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan jawaban dari pertanyaan yang nomor 1. Kemudian untuk pertanyaan yang nomor 2, Ibu harapkan bantuan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan jawabannya. Silakan anak-anak.
untuk membuktikan bahwa ia normal, mengikuti tren, untuk membuktikan bahwa dia cakep atau cantik, untuk motivasi belajar, untuk membuktikan ada yang mau, pengaruh hormon. Terima kasih untuk perwakilan dari kelompok 2 yang sudah bersedia mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, untuk selanjutnya mari kita lanjutkan presentasi dari kelompok 3. Ibu persilakan anak-anak. Penuh masalah hingga stres. Lebih jaga sikap dalam melakukan sesuatu. Prestasi akan menurun. Dapat mengisi waktu kosong waktu hal yang lebih variatif. Perasaan aman, tenang, nyaman, dan terlindungi. Lebih punya tempat curhat yang bisa dipercaya. Aja, Bu. Baiklah anak-anak, karena semua perwakilan kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya dan tadi juga anak-anak sudah menyaksikan sebuah video, Ibu punya sebuah game agar anak-anak lebih fokus dan semangat lagi dalam mengikuti layanan hari ini. Perbedaan apakah yang terdapat pada dua orang tersebut? Silakan anak-anak, siapa yang bisa? Langsung dijawab. Lengan baju, Ya, coba dihitung dulu ada berapa perbedaannya. Kemudian kalian sebutkan apa saja perbedaannya. rambut, Bu. Hidungnya, Bu. Tempat duduknya, kursinya, Bu. Selendangnya, Bu. Anak-anak, siapa yang bisa mendeskripsikan gambar yang ada di slide PowerPoint? Yang sedang pacaran. Bagus sekali Antari. Jadi pada slide itu adalah beberapa hal yang sering dilakukan oleh orang yang sedang berpacaran. Nah, sekarang kita akan masuk ke pengertian pacaran. Kira-kira siapa yang mau menjelaskan apa itu pacaran? Pacaran adalah serangkaian aktivitas bersama yang diwarnai keintiman seperti adanya rasa kepemilikan dan keterbukaan diri, serta dalam keterikatan emosi antara pria dan wanita yang belum menikah dengan tujuan untuk saling mengenal dan melihat kesesuaian antara satu sama lain sebagai pertimbangan sebelum menikah. Nah, anak-anak, tadi Tessa sudah menyampaikan pengertian dari pacaran. Sekarang Ibu akan menyampaikan faktor penyebab remaja ingin berpacaran. Pengaruh hormon, kemudian yang kedua untuk membuktikan ada yang mau, yang ketiga mengikuti tren, yang keempat untuk membuktikan bahwa dia ganteng atau cantik, kemudian yang terakhir adalah untuk motivasi belajar. Dampak positif adalah 1. Prestasi akan meningkat, 2. Punya tempat curhat, 3. Perasaan aman, tenang, nyaman, dan terlindungi, 4. Lebih jaga sikap dalam melakukan sesuatu, 5. Saat kita jatuh akan ada yang memotivasi, 6. Dapat mengisi waktu kosong dengan hal yang lebih variatif. Tentunya dalam mengisi waktu kosong ini Ibu harapkan kalian dapat mengisinya dengan hal-hal yang lebih positif. Apakah bisa dipahami anak-anak? Sudah mengerti? Mengerti, Bu. Dampak negatif pacaran itu adalah yang pertama, prestasi menurun. Kemudian yang kedua, pergaulan menyempit. Yang ketiga, menurunnya produktivitas dalam berkarya. Yang keempat, gaya hidup menjadi boros. Kemudian yang terakhir itu adalah sering munafik. Sekarang kita lanjutkan dengan membahas langkah-langkah agar tidak terjerumus pada dampak negatif pacaran. Yang pertama itu hati-hati dalam berpacaran. Kemudian langkah yang kedua itu adalah no sex. Katakan tidak pada seks. Langkah yang ketiga itu adalah tingkatkan keimanan. Lihat sadar diri untuk berpacaran itu adalah yang pertama, niatkan bahwa tujuan berpacaran adalah untuk saling mengenal lebih dekat dan belajar untuk memahami karakter lawan jenis. Kemudian yang kedua, hindari pacaran di tempat yang terlalu sepi atau tempat yang mengandung atau mendukung untuk aktivitas seksual. Yang ketiga, hindari makan dan minuman yang merangsang sebelum atau selama pacaran.
Yang keempat, hindari bacaan atau film porno yang merangsang sebelum atau selama pacaran. Kemudian yang terakhir, jangan dituruti kalau pasangan menuntut aktivitas pacaran yang berlebihan. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah membahas pacaran di kalangan remaja, mulai dari pengertian pacaran, faktor penyebab remaja ingin berpacaran, dampak pacaran di usia remaja, baik itu dampak positif maupun dampak negatifnya. Kemudian kita juga sudah membahas langkah-langkah agar tidak terjerumus pada dampak negatif pacaran. Dan yang terakhir tadi yang kita bahas adalah bagaimana kita meningkatkan kesadaran diri saat berpacaran. Sebelum kita mengakhiri kegiatan layanan hari ini, siapa yang bisa membantu Ibu untuk membuat kesimpulan dari pelaksanaan layanan kita hari ini? Dari pelaksanaan materi hari ini, dapat saya simpulkan dampak pacaran bagi remaja adalah prestasi sekolah. Pacaran bisa menyebabkan prestasi sekolah menjadi meningkat atau menurun. Pergaulan sosial. Pacaran dapat mempengaruhi pergaulan sosial dengan teman sebaya ataupun lingkungan sosial kita. Bisa menjadi meluas ataupun menyempit. Hubungan dengan keluarga biasanya menjadi agak renggang karena waktu luang lebih banyak dihabiskan dengan pacar daripada keluarga. Terima kasih Risma karena sudah membantu Ibu untuk membuat kesimpulan dari pelaksanaan layanan kita hari ini. Tadi Risma sudah menyampaikan kesimpulan dampak pacaran bagi remaja itu. Yang pertama itu dalam prestasi sekolah, pacaran bisa menyebabkan prestasi sekolah menjadi meningkat atau menurun. Kemudian yang kedua dalam pergaulan sosial, pacaran dapat mempengaruhi pergaulan sosial dengan teman sebaya ataupun lingkungan sosial kita bisa menjadi meluas atau menyempit. Kemudian yang terakhir, hubungan dengan keluarga biasanya menjadi agak renggang karena waktu luang lebih banyak kita habiskan untuk pacar daripada dengan keluarga. Baiklah anak-anak, sepertinya kalian sudah bisa mengambil makna dan hikmah dari kegiatan pelaksanaan layanan kita hari ini. Nah, Ibu sudah ada mengirimkan link Google Form yang berisi tentang evaluasi kegiatan kita hari ini di grup WA. Silakan anak-anak kerjakan terlebih dahulu. Ibu berikan waktu 5 menit untuk pengerjaannya. Sudah selesai? Sudah, Bu. Baiklah, setelah Ibu lihat semua sudah mengisi dan jawaban kalian semua sangat bagus. Terima kasih anak-anak telah mengikuti layanan bimbingan ini dengan baik, menjawab semua pertanyaan yang Ibu berikan, serta kalian sudah mampu memahami definisi pacaran, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pacaran di usia remaja, menganalisis dampak positif dan negatif pacaran, menentukan langkah agar tidak terjerumus pada dampak negatif pacaran bagi remaja. Baiklah anak-anak, dikarenakan waktu sudah hampir mencapai apa yang kita sepakati di awal tadi, akhir kata pertemuan ini Ibu tutup dengan doa. Ibu mohon bantuan ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa. Sebelum kita menyelesaikan materi hari ini, sebenarnya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih Dek karena sudah membantu Ibu untuk memimpin doa. Selamat siang anak-anak dan Ibu ucapkan juga terima kasih karena sudah mengikuti Meet hari ini dengan baik dan sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Selamat siang Bu.